Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Murni Handayani. Saya dosen dari program studi pengembangan produk agroindustri. Pada semester ini, saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di kelas ini. Jadi, mari kita sama-sama belajar, bekerja sama agar tercipta suasana belajar yang baik, ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut merupakan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di dalam kontrak perkuliahan, mari kita sepakati apa-apa yang menjadi kewajiban kita dalam melaksanakan perkuliahan ini. Untuk yang pertama, terkait dengan komposisi penilaian. Komposisi penilaian terdiri dari UTS, UAS, dan lain-lain yang meliputi nilai tugas dan kuis. Ini merupakan salah satu contoh komposisi penilaian yang terdiri dari UTS sebesar 30%, UAS sebesar 30%, dan nilai lain-lain sebesar 40%. Silahkan dibuat kesepakatan kira-kira yang akan dipakai komposisi nilai yang mana. Kemudian, yang kedua adalah terkait dengan referensi yang dapat kita gunakan dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Nah, referensi yang bisa kita gunakan adalah buku pendidikan kewarganegaraan cetakan pertama tahun 2016 dari Kemenristekdikti. Nah, yang ketiga terkait dengan konsep perkuliahan. Pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online. Nah, apabila perkuliahan dilaksanakan menggunakan Google Meet atau Zoom, mahasiswa wajib menyalakan kamera atau on video. Yang keempat adalah terkait dengan agenda yang akan kita tempuh selama 1 semester ini. Nah, materi yang akan kita bahas antara lain hakikat dan urgensi pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, nilai dan norma konstitusional UUD 45, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, penegakan hukum kawasan Nusantara. Nah, mari kita bahas satu per satu. Untuk bab yang pertama adalah terkait dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan sama halnya atau pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Seringkali kita dihadapkan pada beberapa pertanyaan, antara lain yang pertama, kenapa Anda menjadi warga negara? Yang kedua, apabila ada negara maju menawarkan kewarganegaraan yang dapat menjamin taraf hidup Anda, apakah Anda menerima kewarganegaraan tersebut? Yang ketiga, apakah Anda bersyukur menjadi warga negara Indonesia? Yang keempat, bagaimana mewujudkan rasa syukur Anda menjadi warga negara Indonesia? Yang kelima, jadi siapa yang dimaksud dengan warga negara itu? Nah, silahkan untuk dipahami terlebih dahulu. Selanjutnya terkait dengan asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan diantaranya adalah yang pertama ada asas ius soli, yang artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan di mana ia dilahirkan, tanpa melihat etnis, ras, atau yang lainnya. Contohnya adalah ada di negara Argentina, ada di Kanada, ada di Jerman. Kemudian asas ius sanguinis, yaitu kewarganegaraan seorang ditentukan oleh keturunan atau kewarganegaraan orang tua. Contohnya ada di mana? Di Indonesia, Amerika, Inggris, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya pengertian dari pendidikan kewarganegaraan secara etimologis terdiri dari kata pendidikan dan kewarganegaraan, di mana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.
Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ehwal yang berhubungan dengan warga negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang yang dapat ditemukan di hampir seluruh negara di dunia. Namun, yang mungkin berbeda hanya namanya saja. Mengapa pendidikan kewarganegaraan itu menjadi program pendidikan di negara-negara di dunia? Hal ini karena secara filosofis, negara yang menginginkan dirinya tetap eksis, maka warga negaranya harus dididik menjadi warga negara yang cerdas dan baik, atau smart dan good citizen. Di beberapa negara ada beberapa nama terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Sebagai contoh, di negara kita dikenal dengan nama pendidikan kewarganegaraan. Di United Kingdom dikenal dengan nama Citizen Education. Di United States of America dikenal dengan Civic Education. Yang kesemuanya adalah membahas hal terkait dengan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya adalah urgensi dari pendidikan kewarganegaraan, bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan modal sosial untuk membangun negara dan bangsa. Yang selanjutnya, untuk membangun negara bangsa yang besar dan semajemuk Indonesia, perlu didahului oleh modal sosial. Karena apabila tatanan sosial yang kita rajut itu robek, konflik sosial banyak terjadi, maka finansial, sumber daya alam, keterampilan tidak akan banyak menolong untuk mewujudkan kesatuan suatu bangsa. Modal sosial di sini dapat diperkuat dengan memperluas jaringan komunikasi, memperkuat semangat saling percaya cinta tanah air, sehingga maksud dari urgensi pendidikan kewarganegaraan yaitu berupaya mendidik warga negara muda agar semenjak dini dapat membayangkan bahwa negeri ini betapa luas wilayahnya, memiliki kemajemukan, sehingga pada saat dewasa anak muda memiliki keleluasaan mental seluas Indonesia dan memiliki kekayaan rohani seakan semajemuk bangsa Indonesia. Sehingga mengapa pendidikan kewarganegaraan itu penting? Ya tadi, jawabannya adalah untuk mendidik warga negara muda agar mampu merawat dan menumbuhkan modal sosial serta memiliki kekayaan jiwa, sehingga strategisnya posisi geografis, geopolitik, dan geoekonomi Indonesia dan multikultural bangsa Indonesia dapat membawa kesejahteraan untuk kehidupan bersama. Berikut merupakan alasan-alasan penting pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan. Yang pertama adalah dari historisnya, yaitu mengambil catatan dari sejarah bahwa tingkatan pertama dari revolusi kita adalah fase kemerdekaan. Yang kedua dari yuridis, berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 bahwa Indonesia wajib menyelenggarakan mata kuliah MKDU atau mata kuliah dasar umum, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah sosiologis, berdasarkan keadaan di masyarakat. Perlu membandingkan dengan keadaan masyarakat sebelumnya, yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air. Konsep konektivitas sebagai salah satu modal sosial. Konektivitas tidak hanya mengandalkan sarana prasarana, tetapi harus disertai dengan pendidikan, budaya, agama, karakter, dan lain-lain. Contohnya pada tahun 1928 Sumpah Pemuda mewariskan modal sosial untuk bangsa. Walaupun minim berkomunikasi, mereka tetap bisa melaksanakan Sumpah Pemuda. Sedangkan sekarang era digitalisasi itu harus dibarengi dengan attitude yang baik. Selanjutnya adalah politis. Ini terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan
bangsa. Demokrasi harus tetap dijunjung tinggi, kepedulian terhadap bangsa dan negara, kemampuan untuk bernegosiasi, mau mendengar, dan budaya kesopanan harus tetap ditumbuhkan. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.